This call is now being recorded. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan kegiatan coaching ya, Pak Denny, sudah siap? Nah, insya Allah sudah siap, Ibu. Oke, Pak Denny, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Meskipun hari ini udah sore ya, kita sudah berlelah-lelah dalam menempuh tugas tadi dari pagi sampai siang gitu. Pak Denny tadi sudah pulang dari jadwal sekolah atau bagaimana? Alhamdulillah sudah pulang sih, Bu, untuk mempersiapkan ini nih kegiatan CG ini. Jadi saya lebih awal. Tapi memang jadwal pulangnya udah ini ya, sudah selesai, tugas-tugasnya sudah selesai, alhamdulillah. Oke. Kalau saya tadi sempat ini sih karena memang jam pulangnya jam 4 gitu. Jadi agak buru-buru kita ini ya. Oke, Pak Denny, untuk kali ini kira-kira kita mau ngebahas tema apa nih yang akan kita coachingkan? Untuk tema yang dibahas atau topik yang dibahas ini sih, Bu, lebih ke pengalaman saya, Ibu, ketika saya merasa diri saya belum mampu untuk mengajar di kelas, dan saya merasa ada beberapa siswa saya ketika saya ajar, mereka tuh ada yang kurang fokus, kemudian ada yang masih bermain. Ketika saya mengajar pun, ketika saya ajukan pertanyaan, mereka bisa ke arah yang lain, ke tema yang lain. Intinya sih mereka kurang fokus itu sih, Bu. Jadi Pak Denny merasa cara mengajar Pak Denny itu belum sesuai dengan keinginan anak-anak sehingga anak-anak nggak bisa fokus gitu mengikuti Pak Denny, seperti itu? Iya, betul. Nah, kira-kira Pak Denny, apa yang membuat anak-anak Pak Denny itu nggak fokus gitu? Yang membuat anak-anak kurang fokus, yang pertama adalah ketika saya mengajar, mungkin medianya kurang menarik, dan saya biasanya hanya menggunakan media gambar saja, Bu, terkadang juga video gitu, dan itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian siswa saja. Untuk anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang sukanya berlari-larian, itu kurang begitu tertarik dengan media yang saya tampilkan ke mereka, gitu sih, Bu. Oke, berarti itu merupakan permasalahan Pak Denny yang Pak Denny rasakan gitu ya. Jadi Pak Denny belum bisa melakukan atau memberikan proses pembelajaran yang variatif, mungkin seperti itu, Pak? Ya, betul, betul. Oke, nah dari kegiatan coaching ini nih, kira-kira Pak Denny mau menghasilkan apa nih? Setelah kita nanti coaching gitu ya, Pak Denny menginginkan apa nih tujuan kita sekarang? Yang saya inginkan adalah yang pertama saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi, utamanya dalam mengajar kepada siswa saya. Kemudian siswa-siswa yang tadinya belum fokus, dari hasil coaching ini saya ingin ya mereka lebih fokus, lebih baik lagi ketika saya ajar. Kemudian utamanya dalam sikap ya, Bu ya, sikap, perilaku. Gitu sih, Bu. Oke. Dari sikap perilaku anak-anak, kemudian Pak Denny juga ya ingin menjadi guru yang lebih baik dan lebih kreatif mungkin ya, Pak ya? Kalau menurut ini, ya lebih kreatif sehingga bisa memberikan pengajaran yang bervariasi kepada anak-anak dan anak-anak bisa lebih fokus. Itu maksudnya ya, Pak ya? Betul. Nah, menurut Pak Denny nih kira-kira kalau misalkan tadi kan kata Pak Denny anak-anak itu kurang fokus karena metode yang diberikan Pak Denny itu belum variatif gitu ya. Terus apa lagi Pak kira-kira permasalahannya? Apakah misalnya anak-anaknya ada permasalahan atau bagaimana Pak? Jadi apa yang menyebabkan Pak Denny menyebabkan anak-anak nggak fokus gitu? Kalau yang saya amati, selain saya menggunakan media yang itu-itu aja, saya hanya menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu aja juga sih, Bu, karena memang sudah terbiasa dan itu sudah sesuatu yang lumrah bagi saya dan sudah sering saya lakukan metode ceramah, itu aja sih. Karena kita lebih kayak yang hampir 90% tuh belajaran dari buku aja gitu. Anak-anak baca, kemudian saya ikut baca, kemudian saya menjelaskan apa yang mereka belum pahami dari
materi tersebut. Itu hanya percakapan gitu aja sih, metode ceramah tanpa ada metode-metode yang lain. Seperti itu sih, Bu. Oh, selama ini Pak Denny hanya menggunakan metode satu metode itu aja gitu? Ya untuk sementara itu Nah. masih ceramah aja sih, Bu. Oke. Nah, menurut Pak Denny nih, dengan ceramah ini seberapa efektifkah anak-anak bisa menyimak gitu, mengikuti pembelajaran Pak Denny? Dari yang saya sudah lakukan, metode ceramah tersebut seberapa aktif, keaktifkannya itu sebenarnya hanya 50% ya Bu ya dari total siswa saya. Siswa saya kan ada sekitar 21, kemudian hanya sekitar 10 atau 12 aja sih yang mereka yang fokus dengan metode yang saya ajarkan, terutama menggunakan metode ceramah. Itu sih Bu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi Pak Denny mengatakan bahwa metode selama ini yang dipakai itu hanya itu-itu aja, kira-kira menurut Pak Denny nih yang sekarang mulai Pak Denny tuh sudah menyadari gitu bahwa ternyata metode ceramah itu kurang efektif gitu ya digunakan. Nah, menurut Pak Denny nih kira-kira ada lagi nggak sih metode yang bisa diterapkan agar anak-anak lebih fokus gitu? Dari beberapa yang pernah saya ikuti ya, pelatihan yang saya ikuti, sebenarnya sebagai seorang guru kita pun harus kreatif, harus profesional, kemudian kita bisa mengajar berpihak pada murid. Nah, metodenya nggak cuma ceramah aja sebetulnya, banyak metode-metode lain yang harusnya dikuasai oleh guru. Misalnya metode demonstrasi, kemudian problem based learning, kemudian PJBL, kemudian discovery learning, banyak sekali metode-metode yang sebenarnya itu ada, Bu. Nah, Pak Denny sendiri sudah menguasai metode-metode itu sampai sejauh mana, Pak? Apakah mungkin diterapkan pada murid-murid Pak Denny gitu? Iya, dari yang tadi saya sebutkan, metode yang sudah saya coba mau pelajari, yang sudah saya kuasai pun hampir saya kuasai itu metode demonstrasi dan metode PBL, Problem Based Learning. Oke. Nah, di antara dua ini, mungkin dua metode ini yang Pak Denny kuasai ya? Nah, kira-kira Pak Denny, kalau misalkan diterapkan kepada murid-murid Pak Denny, akan bagaimana nanti anak-anak Pak Denny? Kalau diterapkan sih saya yakin dan percaya bahwa akan ada perubahan ya, walaupun tidak terlalu signifikan perubahan yang begitu besar. Saya yakin siswa yang tadinya dia nggak fokus, bisa lebih fokus karena memang demonstrasi itu kan melibatkan seluruh anggota gerak tubuh ya, bisa mendengarkan, kemudian bisa juga dengan visual, bisa juga dengan kinestetik, gitu. Ketika demonstrasi dengan satu alat atau dengan suatu media lain, kita mengajak murid kita ke depan, ayo seperti ini, gitu. Mereka pun secara berkelompok, bergiliran, ikut menirukan, ikut dengan apa yang kita lakukan, gitu, Bu. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu bisa dicoba dong ya? Atau Pak Denny sudah pernah mencobanya? Atau Ya selama sudah, ini masih? saya sudah pernah mencoba yang metode tersebut, yang demonstrasi, karena masih tahap awal ya Bu ya, masih banyak perbaikan, masih banyak evaluasi, gitu. Nah, berarti kan efektivitasnya belum dicoba juga ya? Maksudnya belum terhitung gitu. Kalau tadi Pak Denny menyampaikan kalau selama ini masih yang itu-itu aja, metode ceramah gitu ya, hanya itu aja. Nah, sekarang mungkin Pak Denny tadi sudah mengatakan Pak Denny itu sebetulnya menguasai gitu ya metode discovery learning, terus tadi demonstrasi gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak Denny, di antara sekian banyak tadi Pak Denny sudah mengatakan bahwa yang demonstrasi yang kayaknya lebih cocok untuk diterapkan, begitu ya Pak ya? Nah, yang mana dulu Pak Denny yang akan dicoba diterapkan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat itu saya mau mencoba yang demonstrasi, Bu. Yang demonstrasi tadi dengan alasan karena demonstrasi ini bisa melibatkan gitu ya Pak ya, melibatkan semua anggota gerak tubuh gitu. Oke, kira-kira nih Pak Denny untuk melakukan metode ini butuh bantuan siapa?
atau Butuh bagaimana? bantuan partner ya Bu ya, Mhm, partner rekan sejawat, karena memang ketika di kelas pun yang tidak mengajar cuma bukan saya doang, itu ada guru bidang mhm, studi, kemudian ada juga ada guru pendamping juga gitu. mhm. Dan saya melibatkan guru-guru tersebut untuk mencari informasi mengenai siswa-siswa saya bagaimana di kelas Oke. seperti itu sih. Oh, berarti di kelas Pak Denny itu yang terdiri dari berapa orang siswanya? 21, 21 21 itu sudah ada guru pendamping, ada dan juga ada guru guru bidang studinya. guru bidang studinya. Pak Hmm, Denny akan melibatkan mereka untuk membantu, metode ini gitu? betul. Nah, Hmm. oke. Nah, kalau begitu Pak Denny, tadi Pak Denny akan dalam waktu dekat ini Pak Denny akan melakukan metode demonstrasi, kemudian akan melibatkan juga teman-teman yang ada di kelas itu, karena memang di kelasnya nggak sendirian gitu ya Pak Denny mengajar. Nah, jika seperti itu Pak Denny, eee, apa ya, kira-kira Pak Denny akan apa, mengukur keberhasilan ininya bagaimana nih? Mengukur Cara ke mengukur mhm, keberhasilan siswa saya, mhm, cara mengukur keberhasilan yang pertama saya lihat dari sikap dan perilaku mereka ketika mereka saya ajar atau ketika saya menerangkan mereka apakah menyimak atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mengajukan pertanyaan reflektif atau pertanyaan pemantik, mereka pun yang minimal tuh mereka bisa aktif gitu Bu, oke, bisa, "Ayo ya, lo mau mencoba menjawab, berani untuk menjawab," seperti itu sih Bu, tidak malu-malu. Kemudian rasa percaya dirinya bisa tumbuh, seperti itu. mhm. Kalau misalnya Pak Denny ini kita untuk mengantisipasi ya Pak ya, ketika Pak Denny Mhm. mencoba nih menerapkan metode demonstrasi ini, kemudian ternyata ada anak yang malu untuk tampil ke depan gitu. Apa yang kira-kira akan dilakukan Pak Denny? Yang saya lakukan yang pertama, saya akan sediakan waktu khusus ya, apakah setelah pembelajaran tersebut, saya akan Mhm, panggil, saya akan adakan pendekatan persuasif, apakah di ruang guru ataukah di kelas gitu, saya akan siapkan waktu kepada siswa tersebut. Karena kalau mhm, misalnya langsung saya, di kelas itu langsung saya ingin gitu, takutnya dia merasa bagaimana gitu. Jadi saya coba mhm. saya sebutkan mungkin dia sesuatu yang spesial, nanti akan saya siapkan waktu untuk dia. Seperti itu, Ibu. Kesulitan gitu ya Mhm. mengikuti metode demonstrasi ini. Baik Pak Denny, saya kira, Pak Denny udah, apa ya, sudah memiliki gambaran ya untuk memvariasikan gitu metode pembelajaran. Jadi tidak dengan ceramah saja, tetapi akan melakukan, apa tadi, metode demonstrasi dan nanti, akan menyusul metode-metode lainnya jika metode demonstrasi ini telah berhasil Pak Denny lakukan. Seperti itu ya Pak Denny ya? Iya, betul. Heeh. Oke Pak Denny, karena waktu kita terbatas mungkin ya, saya rasa dan saya harap apa yang sudah kita rencanakan, Pak Denny rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya Pak ya. Saya Iya, ingin, betul. tahu nih ceritanya dari Pak Denny bagaimana setelah Pak Denny, melakukan atau menerapkan metode metode yang lebih variasi di kelas Pak Denny, seperti itu. Iya. Ya, saya tunggu ya Pak Denny kabarnya minggu depan. Iya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Luar biasa sekali saya bisa berbagi, dengan Ibu Aulia dan di sini saya sangat merasa, apa ya, merasa bangga ya dan saya merasa terbuka pikiran saya, "Oh ini loh seperti ini." Ternyata saya bisa menemukan solusi saya sendiri dengan hasil diskusi ini dan saya merasa dengan diskusi ini, dengan orang yang tepat gitu kok. Jadi Oh, solusinya bisa saya temukan secara sendiri-sendiri gitu. iya terima kasih Pak Denny atas kerjasamanya karena Pak Denny hebat sebetulnya ya, hanya hanya saja mungkin Pak Denny karena kebanyakan, pemikiran ini itu mungkin ya sehingga potensi yang Pak Denny miliki itu baru keluar setelah berbicara, padahal Pak Denny yang hebat bukan sayanya yang hebat ya Pak ya. Iya, betul betul. Gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang Pak Denny rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya.
Amin, amin, amin. Terima Baik, kasih Pak ya, Bu. Denny. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lancar. Baik, Pak Denny, terima kasih. Kita akhiri kegiatan coaching ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama, Pak Den. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke.